Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian, kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan. Gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak ya, adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan saudara RAT. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, Saudara Ede dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami Inspektorat Jenderal menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap Saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus Ede. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat. Ya, yang pertama adalah apakah dia dapat pensiun. Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil investigasi ada pelanggaran dan itu pelanggaran berat, maka itu konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Terus kemudian apalagi pertanyaannya? Saya kira itu ya Pak Pras. Apalagi? Udah ya. Ini kan apa? Hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ijen itu kan ini pelanggaran dan ini kategori pelanggaran disiplin berat yang konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat pensiun. Itu ya. Baik, terima kasih. Jelas ya? Nggak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena disiplin berat maka tidak mendapatkan pensiun tadi. Jadi cukup jelas. Jangan dibolak-balik nanti. Baik, terima kasih. Pak Asko, saya persilakan. Terima kasih Pak Pras. Ira mengenai masukan mengenai Saudara AP yang juga kami terima dan ini tentunya kami koordinasi dengan Irjen dan nanti tentunya kembali mengenai LHKPN akan juga di follow up oleh Irjen untuk mendalaminya untuk saat ini. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asko. Jadi informasi diterima dan akan dilakukan pendalaman bersama Inspektorat Jenderal. Jadi sekali lagi sistem bekerja, jangan baru masuk tadi pagi langsung dituntut hasilnya apa. Itu kalau begitu nanti bukan sistem yang bekerja. Terima kasih. Lalu kami persilakan kepada, tadi Pak Suryo ada ya? Monggo Pak. Makasih Pak Pras, ada satu dari Mbak Ira tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep ya Mbak ya. Bayar sukarela tadi kalau nggak salah ya naruhnya kan. Aku nggak tahu apakah ini maksudnya bayar sukarela itu ada ikut program BPS apa gitu apa enggak. Saya nggak tahu ya ini ya. Tapi logikanya gini, bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan, basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang pajak, ada undang-undang KUP cara kami meriksa. Kemudian kalau ada pajak terutang berarti kita bicara undang-undang PPH dan undang-undang PPN dan undang-undang material lainnya. Termasuk di dalamnya kami juga concern dengan undang-undang tax amnesty kan gitu. Jadi kami mesti harus melihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa. Nah nanti kita cocokkan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini ya kita lakukan hal yang sama. Kita kira gitu Mbak Ira ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak. Demikian Pak Pras, saya kembalikan Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo. Terakhir Pak Irjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih juga ya Mas Wildan, Mbak Ira sama Mas Kumparan ya. Mas apa? Ya. Jadi saya coba jawab